Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Allahumma iftah alaina bifudulil arifin. Allahumma iftah alaina bifudulil arifin. Allahumma iftah alaina bifudulil arifin. Baik, sebelumnya Ibu Absen akan mengabsen terlebih dahulu. Sembari Ibu absen, nanti silakan maju ke depan nak ya, yang Ibu panggil untuk mengambil tugas minggu lalu. Sudah Ibu koreksi, sudah ambil nilai. Alhamdulillah semuanya nilainya bagus. Oke, pertahankan nak ya. Binti Marifatun Hasanah. Diambil nak. Langsung saja. Jadi maju sambil diambil ya. Mila Yunia Putri. Dwi Aprianto. Malia Sani Nursinta. Marlina Mutiara Rahmadona. Fajar Nur Rahman. Muhammad Dukus Nadi. Nurul Fadila. Nazwa Izzati Akila. Ria Rusiawati. Ada Ria? Ada. Saskia. Silvanio Pangka. Siti Mutmainah. Taurik Al-Bantani. Bella Nur Fatmawati. Vita Adelia. Sudah semuanya diterima bukunya? Sudah. Oke. Senang sekali rasanya Ibu pada pagi hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali nak. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang ingat materi kita minggu lalu apa nak? Substansi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Ibu tanya, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah apa nak? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau yang kedua? Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah. Bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad? Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke nak, sebelumnya Ibu tanya, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena menghindari siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ya, benar sekali. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kaum kafir Quraisy itu sangat membenci Islam, nak. Sangat membenci Nabi Muhammad. Jadi kalau masyarakatnya itu ketahuan masuk Islam, mereka nggak cuma dibenci tapi juga disiksa. Sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya, yaitu bisa dibaca di situ menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu memahami bahwa dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dua, mengingatkan untuk selalu bersikap damai, tanggung jawab, santun dan senantiasa mengajak ke dalam kebaikan. Ketiga, menganalisis tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW
nanti harus bisa menceritakan dan mempresentasikan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian nanti dapat terlibat aktif dalam menganalisis dan menyimpulkan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah secara sembunyi-sembunyi dengan menghayati dan mengamalkan substansi dakwah tersebut sesuai dengan perintah Allah serta menerapkan sikap damai, tanggung jawab, dan santun dalam mengajak kebaikan secara kritis, komunikasi, bekerja sama, dan kreatif. Bisa dilihat di sini dakwah Nabi Muhammad ada dua, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ibu bagi kelompok terlebih dahulu nak ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya Binti Ma'rifatin Hasanah, Hilainia Putri, Dwi Aprianto, Malia Sanyur Sinta. Itu satu kelompok. Marlina Mutiara Rahmadona, Fajar Nur Rahman, Dwi Kusnadi, Nurul Fadila. Satu kelompok. Nazwa Izzati, Ria Rusiawati, Saskia, serta Silvani. Satu kelompok. Terakhir Siti Mutmainah, Torik, Bella, serta Mita Adelia. Satu kelompok. Ayo semangat. Nah, ayo silakan. Jadi begini nak, untuk penilaian kelompok ini lewat belakang nak. Untuk penilaian diskusi kelompok ini nak, ibu akan memberikan kupon. Perhatikan ibu nak, ibu akan memberikan kupon tiap kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini nanti akan ibu berikan pertanyaan dan silakan dari kalian kelompok 4. Kelompok 4 1 2 3 4. Nah, sini 4. Baik anak-anak, semuanya sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Sudah dibagi kupon 1 2 3 4. Jadi nanti ibu akan menayangkan sebuah video, silahkan diamati. Kemudian tuliskan poin-poin penting tentang video tersebut. Nanti silakan dipresentasikan berdasarkan tugas yang akan ibu sampaikan nanti. Yang penting di resume terlebih dahulu nak ya, video yang akan ibu tampilkan. Paham anak-anak? Paham. Nah, sudah siap anak-anak? Sudah. Ibu akan menayangkan sebuah video. Kemudian silakan diresum isi dari video tersebut, kemudian nanti presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau SAW, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Stop dulu ya. Oke. Lapisan masyarakat yang paling Di sini nanti dijelaskan bahwa kandungan dakwah Nabi Muhammad itu bertolak belakang dengan keadaan masyarakat kota Mekah pada waktu itu. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk menyembah siapa nak? Allah. Sedangkan pada masa dahulu masyarakat kota Mekah yang disembah yaitu Allah. Makanya itu harus hati-hati dalam melakukan dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau.
Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Mereka lah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau SAW, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mas'ud, Fatimah binti Khattab, yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak mengabarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun, waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal tersebut tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. We can never. Ya, sudah diperhatikan ya. Bisa disimpulkan ya dari video yang kita tonton tadi bahwa
sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Untuk contohnya itu tadi, karena memang kaum musyrikin itu tidak suka dengan Islam, mereka akan memusuhi bahkan menyiksa orang yang masuk Islam. Nah, dakwah Nabi Muhammad itu dimulai dari keluarga dan kerabat terdekatnya yang terlebih dahulu. Mulai dari Siti Khadijah, kemudian Ali, Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar, serta Ummu Aiman. Berapa lama nak tadi dari video tadi? 3 sampai 4 tahun ya nak ya. Nah, disebutkan tidak tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad laksanakan di kediaman siapa? Arkam bin Abil Arkam. Kemudian, nah di sini kan ya ada nama-namanya Khadijah. Kemudian selain dari 5 orang tersebut melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah bertambah. Mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arkam bin Abil Arkam, Fatimah binti Khattab, Thalhah bin Ubaidillah, dan sebagainya. Baik, sudah selesai nak ya materinya. Sekarang untuk tugas tiap kelompok, yaitu adalah tugas tiap kelompok. Kelompok 1 mana nak? Selain mengumpulkan resume ataupun hasil pemaparan materi ibu tadi, silakan tuliskan jawaban bagaimana keadaan masyarakat Kota Mekah ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya. Kelompok 2 sama, kumpulkan resumenya, kemudian sebutkan siapa saja yang termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun. Kelompok 4, berapa ya? 3 ya? Kelompok 3, selain karena perintah Allah, apa alasan Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ya nak ya? Terakhir kelompok 4, apa hikmah yang bisa diambil dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah secara sembunyi-sembunyi? Ya, silakan didiskusikan jawabannya nak. Didiskusikan bersama kelompoknya. Apa namanya? Salah satu perwakilan kelompoknya jawab ya. Diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya nak. Berdiri. Siapa yang menyampaikan? Bella. Oke, silakan berdiri nak. Ya, jadi hasil diskusi kita yaitu Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid, dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Beliau memulai dakwah kepada keluarga dan karib kerabatnya. Beliau mengetahui bahwa orang Quraisy sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah. Nah, oke, terima kasih nak ya. Kemudian untuk pertanyaannya tadi, siapa saja siapa saja orang-orang yang termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun? Sebutkan. Yaitu Khadijah, istri Rasulullah, Abu Bakar, sahabat karib sejak kecil, Ali bin Abi Thalib, anak paman Nabi, Zaid bin Haris, anak angkat Nabi, Ummu Aiman, ibu angkat Nabi. Ya, kasih tepuk